Ternyata doktrin agama terlalu menekankan anak-anak tidak boleh berdurhaka pada orang tua. Bisa jadi itu betul, karena memang tuntutan syariat agama ya seperti itu adanya, tidak bisa ditawar dari Sang Pencipta. Padahal ternyata orang tua yang durhaka pun pada anak itu juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sering kerap mendengar adanya ungkapan anak durhaka, itu mungkin sudah biasa. Lalu bagaimana dengan orang tua yang durhaka? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kisah malin kundang si anak durhaka. Aku rasa tak ada di negeri ini anak yang tak tahu kisah tentang si malin kundang ini. Si anak yang tak mau mengaku ibunya dan kemudian konon dikutik menjadi batu. Cerita tersebut ada di buku cerita daerah, di buku bahasa Indonesia, dan tak jarang juga diangkat ke layar kaca televisi. Sayangnya, itu hanya dongeng cerita. Tak ada orang yang berubah jadi batu di dunia nyata. Mungkin hal tersebut sebabnya jumlah anak durhaka di dunia ini masih sangat banyak. Lagian, mengapa harus dikutuk menjadi batu? Kenapa tidak dikutuk saja jadi anak yang baik atau jadi presiden misalnya? Jadi intinya adalah jangan sekali-kali kita durhaka pada orang tua, apalagi seorang ibu. Ingat, seorang ibu bertaruh nyawa untuk bisa melahirkan anaknya. Kira-kira mengapa mereka suka sekali mendoktrin anak-anak muda dengan kalimat-kalimat seperti itu? Jika orang tua memang menyayangi anaknya, maka sang anak akan balas menyayangi orang tuanya. Begitulah hukum dunia. Tak perlu doktrin yang malah terasa seperti cuci otak belaka. Kenapa aku bisa memikirkan hal semacam ini? Ya karena aku tahu ada beberapa orang tua yang gak pantas dipanggil dengan sebutan ayah dan ibu. Ganti baju terus langsung ke ladang. Makanlah di sana saja sama bapakmu, ucap seorang wanita yang tak lain adalah ibuku. Aku bahkan belum melepas sepatu saat wanita tersebut memberikan salamnya yang biasa. Sebenarnya aku ada kerja kelompok di rumah teman. Namun untungnya aku sudah bilang bahwa aku gak bisa hadir saat ini. Tak mungkin aku diizinkan jika sudah memasuki musim panen. Karena kalau aku gak membantu di ladang, lalu siapa lagi yang bisa membantu ayahku? Aku masih ingat saat-saat di mana emosi untuk melawan masih ada. Perdebatan dengan wanita ini seujung-ujungnya selalu menjadi tekanan batin tersendiri yang menumbuhkan rasa trauma dan takut dalam diri dan jiwaku. Dia selalu berkata, "Kau pikir uang sekolahmu dibayar pakai apa? Mana yang lebih penting?" "Tapi kan Bu, aku sudah janji Bu pada teman-teman," jawabku. "Kau nggak kesana juga tugasnya pasti selesai. Udah nggak usah banyak omong. Anak itu harus nurut sama orang tua." "Tapi Bu," potongku lagi. "Hei, durhaka kamu ya. Mau mama kutuk kamu jadi batu?" Setengah melotot, wanita tersebut melotot kepadaku. Mungkin itulah awalnya aku membenci kisah malin kundang. Tapi nggak diragukan lagi. Aku memang takut. Rasanya seperti ada kawat besi yang menahanku untuk tidak melawan apa yang dia katakan. Dan akhirnya aku cuma bisa protes dalam diam di kepalaku saja. Dengan perut yang setengah meraung karena lapar, aku pun berjalan ke ladang yang jaraknya juga cukup jauh. Butuh kurang lebih setengah jam untuk tiba di sana dengan berjalan kaki. Dan saat tiba di sana, aku mendapati orang tersebut sudah menghabiskan semua ikan dan hanya menyisakan lalapan saja untukku. Harusnya ikan tersebut cukup besar untuk dibagi dua, tapi yang tersisa hanya duri dan kepalanya saja. Mata di kepala ikan itu seolah meledekku dan seakan-akan menantangku untuk protes. Tapi aku cuma bisa duduk, diam, dan selalu seperti itu.
hanya bisa makan apa yang tersisa di sana. Nasi dan lalapan hambar itu terasa menyiksa kehidupanku. Hanya minyak sambal sajalah yang bisa memberiku sedikit rasa yang berbeda. Dan setelahnya, kerja. Aku dan pria itu tak banyak bicara. Aku melakukan apa yang harus dilakukan, dan dia juga pun melakukan apa yang harus dia lakukan. Meski begitu, dia adalah bos sementara yang aku di sisinya hanya sebagai budak belaka. Bos punya pekerjaan yang jauh lebih penting, yang kepentingannya tak bisa dipahami oleh para budak. Dia gak pernah ragu untuk meninggalkan pekerjaan demi mengobrol dengan orang yang hanya kebetulan lewat saja. Satu obrolan bisa berubah menjadi gosip panjang yang membakar kulitku di tengah ladang. Ladang jagung yang harusnya diurus oleh 2 orang, rasanya seperti kuurus sendiri dengan sesekali dibantu olehnya. Dia bebas menggunakan orang lain sebagai alasan untuk bersantai. Tapi dia akan selalu melotot jika aku berjongkok barang sebentar sekedar untuk menarik nafas saja. Meski datang setelah pulang sekolah, namun aku merasa memanen lebih dari setengah jagung di ladang sendirian tanpa dibantu olehnya. Aku mungkin gak jago untuk matematika, tapi perhitungannya tidak terasa benar. Untungnya hari ini adalah hari panen terakhir. Aku cuma bisa menyimpan semua kedongkolan ini dalam hati dan berharap semua menghilang dengan cepat. Kami pun akhirnya mengangkat karung-karung jagung ke atas motor, dan sialnya lagi gak ada ruang sedikit pun yang tersisa di motor tersebut untuk aku tumpangi. Dan akhirnya seperti biasa aku pun harus mengangkat sekarung jagung ke rumah dengan berjalan kaki yang jaraknya lumayan jauh. Di perjalanan penuh nestapa inilah kadang aku berpikir untuk apa sebenarnya aku dilahirkan. Aku gak pernah serius mempertimbangkan apa yang akan kulakukan di masa depan. Memang sih benar aku masih SD saat itu, tapi bukannya harusnya aku punya sesuatu yang benar-benar kusuka dan ingin kulakukan seperti anak-anak lainnya. Seperti bermain bola misalnya bersama teman-teman, mandi di sungai dengan ceria dan tawa canda, atau sekedar mengejar layangan putus. Aku suka melakukan hal-hal konyol seperti itu, sesuai dengan usiaku saat itu. Tetapi teriakan marah dari kedua orang tua ini adalah seolah sebuah ketakutan nyata yang gak pernah bisa kuhadapi dan tak pernah berakhir. Aku ada di dalam kontrol mereka sepenuhnya. Aku melakukan apa yang mereka suruh, memakan apa yang mereka sediakan, dan tidak boleh membantah serta bertanya sedikit pun. Itulah kehidupanku setiap hari. Jadi pesan moral dari kisah maling kundang ini adalah, "Woi, Budi, kalau mau tidur di rumah, jangan di sekolah." Akhirnya aku terhenyak dari lamunanku. Aku gak yakin apakah aku benar-benar tertidur. Mungkin aku cuma melamun, tapi aku gak mendengar sama sekali apa yang sedari tadi guru itu ajarkan. Oh iya, tentang maling kundang. Maling kundang ini merantau dan menjadi kaya, lalu pulang ke kampung halamannya. Saat ibunya menjemputnya, dia tidak mengakui ibunya sehingga ibunya mengutuknya dan akhirnya dia jadi batu. Itulah inti dari cerita maling kundang. Dan pesan moralnya adalah, mungkin ibunya maling kundang ini yang salah. Apa? Jadi gini, maling pergi belasan tahun namanya. Jadi wajar kalau dia lupa wajah seseorang. Sedangkan ibunya sudah tua renta dan miskin. Biasanya orang seperti itu tidak merawat diri dengan baik. Jadi wajar jika wajah ibunya banyak berubah. Budi, kau ngomong apa sih? Lagian maling itu kan dari miskin mendadak kaya kan? Aku yakin banyak orang yang tiba-tiba mengaku jadi temannya. Dia pasti mewaspadai kalau ada orang-orang yang mengincar kekayaan hartanya seperti itu. Makanya dia gak percaya kalau yang dia lihat itu ibunya. Bisa aja memang itu penipu. Harusnya ibunya menunggu di rumah biar maling tahu pasti itu memang ibunya. Budi, tolong ikut saya kamu ke kantor guru sekarang juga.
Itulah kurang lebih pertama kalinya aku dimarahi di sekolah, di depan kelas dan juga di depan sorot mata teman-temanku. Mendadak saja aku mengerti bahwa opini yang berbeda adalah sumber dari malapetaka dan masalah. Sama seperti wanita tersebut yang tak mau menerima pendapatku dan selalu memaksakan pendapatnya. Sekolah juga nggak peduli dengan pendapat murid dan memaksakan pendapat umum yang sudah bertahun sejak puluhan tahun yang lalu. Apakah aku memang salah? Atau aku yang terlalu tidak berharga untuk ditanggapi dengan serius? Sebenarnya apa dan untuk apa aku hidup jika seluruh hidupku hanya menuruti sebuah perintah? Malin pergi dari rumah karena dia menginginkan kekayaan dan juga kesuksesan tentunya. Meski dia menyayangi ibunya, dia tetap pergi demi uang. Meski dia tahu betul ibunya akan kesulitan hidup sendirian tanpa dirinya. Mungkin itulah alasan sebenarnya Malin disebut anak durhaka. Dan kenapa ibunya mengizinkan? Mungkin ibunya diam-diam juga menginginkan kekayaan harta itu pastinya. Entah mengapa kebencianku pada Malin semakin berkurang setiap kali aku memikirkan kisah hidupku sendiri dibandingkan kisah hidupnya. Dia lahir dan besar dalam kemiskinan. Dia pasti bertanya-tanya kenapa dia hidup miskin. Satu-satunya jawaban adalah karena orang tuanya tidak bekerja keras. Malin bekerja keras untuk menjadi kaya raya dan kemudian ibunya datang. Melihat ibunya setelah sekian lama pasti mengingatkan Malin pada masa-masa yang tak menyenangkan di saat dia kecil. Mungkin Malin memang salah karena tak mengakui ibunya. Tapi apakah ibunya punya hak untuk mengutuk Malin? Apakah jasanya memang sebesar itu sampai-sampai Malin pantas untuk menjadi batu karena berkhianat dan dikutuk oleh ibunya? Itu memang cuma cerita dan dongeng anak-anak, tapi ternyata ada banyak hal yang bisa diperdebatkan dalam hal ini. Pak, Bu, aku dapat beasiswa keluar kota. Aku katakan pada mereka yang sedang bersantai di depan TV. Tatapan mereka seperti setan melihat surga. Ada tawaran yang sangat bagus dari sebuah SMP unggulan di kota sebelah. Kenapa mereka malah melihatku seperti itu ya? Mereka menjawab, ngapain kamu jauh-jauh sekolah di sana? Di sini kan ada banyak lagi sekolah yang lebih dekat. Tapi kan sekolah di sana lebih bagus, Bu. Kesempatan belajarnya juga lebih banyak. Hei, ngapain belajar banyak-banyak? Gak guna. Mending kamu ikut bapakmu ke ladang. Ngapain sekolah juga tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya cuma jadi pengangguran. Wanita tersebut memang cuma lulusan SD. Aku tahu persis itu. Jadi aku tak mengharapkan banyak darinya. Karena itulah aku melirik orang yang mengajariku cara menanam benih jagung. Siapa lagi jika bukan pria tua yang memang sosoknya dikenal sebagai ayahku. Namun sayangnya dia lebih sibuk merokok, asik dengan kepulan asapnya, dengan kedua mata fokus pada pertandingan bola di layar kaca televisi. Aku coba bisa tarik napas. Akhirnya, aku pun kembali ke kamar dengan lebih banyak hal untuk direnungkan saat itu. Aku mengira tawaran beasiswa ini adalah kesempatan untuk melihat dunia luar yang lebih bagus dari sekedar hanya berdiam di kampung ini. Kesempatan untuk mencari tahu hal-hal yang ingin kulakukan. Tapi ternyata takdirku memang harus di sini, di kampung yang bahkan gak pernah dikunjungi sama sekali oleh presiden. Aku akan tumbuh besar di sini, melanjutkan ladang milik pria tersebut, lalu menikah, lalu punya anak, dan mengurus mereka berdua yang sudah tua. Lalu aku akan melakukan hal yang sama kelak pada anakku. Mungkin di masa depan anakku juga akan mendapatkan tawaran beasiswa, tapi aku akan terus memaksanya memanen jagung di ladang. Tanpa sadar, air mataku jatuh hingga membasahi selimut di tempat tidurku. Perasaan macam apa ini? Kenapa aku jadi menangis hanya dengan membayangkan hal seperti itu? Apa aku memang selemah inikah? Aku sama sekali tidak mengerti. Mengapa membayangkan masa depan seperti itu membuatku takut?
dan menjadikan trauma tersendiri. Mengapa membayangkan diriku ini menjadi seperti mereka yang berdua membuat tubuhku gemetar? Kehidupanku, apakah kehidupan yang kujalani memang semengerikan ini? Kira-kira mengapa manusia melahirkan anak? Untuk apa menambah beban hidup jika hidup itu sendiri sudah sulit? Kurasa aku tahu jawabannya. Dua orang yang telah membawaku ke dunia fana ini, mereka membesarkanku agar aku bisa mengurus mereka kelak saat mereka tua. Aku ragu ada kata cinta di rumah ini. Mereka melahirkanku, membesarkanku, memberiku makan, lalu menyuruhku bekerja. Saat mereka sudah tua dan tak bisa mengurus diri sendiri, maka kelak akulah yang harus mengurus mereka. Persis seperti mereka saat mengurus kakek dan nenekku dulu. Apakah itu yang namanya hidup? Apakah ini yang dirasakan Malin Kundang saat menyadari dirinya harus hidup miskin sembari mengurus ibunya yang sudah tua renta? Apakah benar begitu, Malin? Bisakah aku jadi sepertimu juga? Aku nggak tahu dari mana sensasi panas ini berasal. Aku tahu hanyalah aku mulai mengemasi pakaianku dan mempackingnya serta sedikit barang pribadi yang tak bisa kutinggalkan dan harus kubawa. Gak ada masa depan di rumah ini, pikirku. Di kampung ini kelihatannya semua serba suram. Jika hanya penderitaan yang menanti aku, lebih memilih lari dan mati sekalian. Setidaknya itu akan mengakhiri penderitaanku dengan cepat tanpa harus tersiksa seperti ini dari hari ke hari. Lalu aku keluar kamar dengan membawa tas seadanya dan juga beberapa kantong. Dengar suara menggelegar. "Hei, mau kemana kau? Ini sudah malam." Aku lalu menjawab sekenanya, "Bukan urusanmu, aku mau pergi." "Hah? Apa? Ngomong apa kau barusan?" Dengan cepat aku memakai sepatu dan wanita tersebut dengan cepat juga mencengkram tanganku kuat-kuat hingga terasa kukunya menusuk kulitku. "Beraninya kau ngomong begitu ke ibumu ya? Siapa yang ngajarin kamu ngomong gitu? Inilah akibatnya kalau kau berkawan sama orang-orang yang gak benar." "Bu, mana ada waktuku berkawan. Habis waktuku selama ini di ladang." Tanpa sadar aku sudah berteriak dan menghempaskan tangannya hingga terlepas dari cengkeramannya di tanganku. Rasanya perih dan panas sekali. Mungkin ini adalah seluruh perasaan terpendam yang akhirnya terpaksa meledak. Aku gak peduli lagi. Aku mau pergi dari rumah ini. Lalu aku membuat niatku jelas dan tamparan keras di pipi adalah apa yang kudapatkan setelah aku berkata demikian. "Beraninya kau ya sama aku. Udah jadi anak durhaka kamu ini ya. Mau kukutuk jadi batu." Namun aku tidak peduli lagi sedikit pun. Sakit hati ini cuma sementara dibandingkan lingkaran setan yang gak akan pernah berakhir jika aku tetap memilih tetap di sini. Kutuk saja, Bu. Kutuk juga kalian kelak biar jadi batu. Dan kemudian tanpa basa-basi lagi, aku pun berlari sambil menangis. Menembus kegelapan malam yang dingin dan aku terus berlari. Saat itu jujur aku nggak tahu harus kemana, tapi aku tahu aku harus meninggalkan kehidupanku di sini. Tak ada perasaan berat. Langkahku malah terasa seolah-olah lebih ringan. Dalam hati aku saat itu benar-benar bersyukur aku sudah mengambil pilihan yang tepat. Tak terasa 20 tahun kemudian waktu berjalan. Hidup ini memang gak pernah ada yang tahu. Dulu aku bersumpah, sedikit pun aku gak akan pernah kembali lagi ke kampung itu. Tapi sekarang aku malah ditugaskan oleh instansi tempatku mengabdi untuk mengawasi pembangunan jalan di kampung ini. Kondisiku saat ini sangat jauh berubah dibanding 20 tahun yang lalu. Dengan semua yang kumiliki saat ini, ternyata aku memiliki kepercayaan diri untuk datang kembali ke kampung ini. Sumpah yang kubuat beralaskan benci ternyata sudah terkikis habis seiring waktu yang berjalan. Setelah 20 tahun, aku merasa penasaran apa yang terjadi setelah aku pergi. Kampung ini sudah banyak berubah ternyata.
Banyak bangunan beton bertingkat sudah semakin umum dan banyak di mana-mana. Jalanan pun sudah terhubung dengan jalan besar dan juga jalan tol. Rumah yang dulu kukira akan menjadi tempat tinggalku seumur hidup, ternyata juga sudah menjadi toko kelontong dengan 3 lantai. Begitu mewahnya terlihat. Tampaknya mereka sudah nggak tinggal di sini lagi dalam hatiku. Lalu aku bertanya ke orang-orang sekitar, dan untungnya aku bertemu kembali dengan seorang kenalan lama di kampung tersebut. Dengan keraguan-raguan, dia akhirnya menceritakan semuanya kepadaku. Dan kudapatkan cerita lengkapnya, ternyata mereka menjual rumah dan juga ladang jagung untuk membangun sebuah rumah baru di kampung sebelah yang tak jauh dari sini. Mereka nggak tahan dengan gunjingan tetangga akibat dari kepergianku yang memang hanya anak semata wayang mereka. Sehingga mereka akhirnya memilih pindah karena tak tahan dihujat. Namun sebuah malapetaka pun terjadi. Gak ada yang tahu bagaimana cerita asalnya. Tapi mereka berdua ternyata terjatuh ke sebuah coran beton dan mati begitu saja kedua-duanya. Tubuh keduanya pun baru ditemukan konon saat adonan cor tersebut sudah mengeras sehingga tubuh keduanya pun keras seperti batu. Ya, seperti batu. 2 kata itulah yang terus menggema di pikiranku dengan trauma masa kecilku. Mungkin batu maling kundang sebenarnya cuma hanya adonan semen yang salah bentuk. Aku nggak tahu apakah pantas untuk menyamakan keduanya dengan maling kundang. Tapi yang terjadi tak akan bisa berubah. Dan tanpa diduga ada sedikit perasaan sedih yang menyayat hatiku saat aku mengetahui hal itu. Ya, walau bagaimanapun mereka kedua orang tuaku. Aku penasaran apa yang terjadi setelah maling berubah jadi batu. Apa yang terjadi pada ibunya? Apa yang ibunya rasakan saat melihat patung anaknya meminta ampun? Apakah kebenciannya terus berkobar? Tak peduli berapa kali dia melihatnya. Ataukah saat itu ibunya akhirnya menyesal dengan apa yang dia lakukan? Aku tidak menyesali apa yang kulakukan dan keputusan yang kuambil 20 tahun yang lalu. Dan semoga saja aku berharap, Tuhan, semoga aku bukan termasuk anak yang durhaka. Setidaknya aku berjanji di dalam hatiku, aku akan memastikan kelak anakku tidak akan punya pemikiran untuk mengutuk ayahnya menjadi batu seperti yang kualami saat ini. Dan cerita pun berakhir. Hikmah dari cerita kisah ini, walaupun fiktif, ternyata doktrin agama terlalu menekankan anak-anak tidak boleh berdurhaka pada orang tua. Bisa jadi itu betul, karena memang tuntutan syariat agama ya seperti itu adanya. Tidak bisa ditawar dari Sang Pencipta. Padahal ternyata orang tua yang durhaka pun pada anak itu juga banyak. Anak durhaka pada orang tua, betul ada. Namun orang tua durhaka kepada anak ternyata juga ada banyak. Karena nggak semua orang dewasa berprinsip seperti seorang jutawan atau miliuner triliuner sekelas Elon Musk yang ungkapannya pernah viral di sebuah media sosial. My children didn't choose to be born. I choose to have children. They owe me nothing. I owe them everything. Gak perlu kaya raya kalau orang tua Anda berprinsip seperti Elon Musk. Langkah Anda dipastikan gak berat di masa depan. Banyak kalangan orang tua yang udah jadi penyebab broken home dan menjadi toksik. Punya anak, punya mindset, anak itu kelak dijadikan seperti ATM berjalan sebagai support system. Berasa gak ada rumah untuk kembali lagi. Jadi pelajaran juga sih untuk orang-orang yang ingin atau sudah menjadi orang tua saat ini, bahwa anak ini tidak berhutang apapun. Karena bukan mereka yang ingin terlahir dan mereka tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Tapi mereka ternyata didoktrin seperti itu dan secara paksa akhirnya mereka tumbuh dengan penuh rasa trauma. Semoga kisah ini bisa menjadi renungan tersendiri bagi kita sebagai orang tua. Terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.